Jadi yang wali Allah itu adalah para fuqaha al-amilun, orang-orang yang paham agama dan mengamalkannya. Paham saja tidak mengamalkan tidak akan jadi wali, kecuali wali desa, wali kota, atau wali nikah atau wali santri. Tapi kalau nak jadi wali Allah harus mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, para wali Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah gentar, tidak pernah bersedih. Apa sebab? Walahum yahzanun allazina amanu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Ada yang tahu definisi takwa? Yang tahu tunjuk tangan. At-taqwa apa maknanya? Nah, silakan. Menghindar diri dari Allah, itu tawakal. At-taqwa apa definisi takwa? Siapa orang bertakwa tuh? Mantap. Masya Allah, mumtaz. Tak. Kami. Mau answer dia. Wa mana kampung? Mujale. Mana kampung? Pangkalan Kerinci, Masya Allah. Cukup tambang pulangannya? Cukup tambang pulang sedekah? Tidak cukup. Kalau cukupnya berapa? 10. 10. Ini cukup lah. 6. Jazakallah khair. Afwan. Jadi takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Siapa semakin banyak seorang melaksanakan perintah Allah, semakin tinggi ketakwaannya. Semakin bertakwa, semakin tinggi kewaliannya. Jelas? Jelas ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang bertakwa itu adalah yang melaksanakan perintah. Dengan syarat dia paham, kemudian mengamalkan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, illam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya'an lillah falaysa lillahi wali. Kalau bukan para fuqaha, para orang-orang yang paham agama, yang mengamalkan ilmunya, bukan wali Allah, tidak ada wali. Berarti wali itu bukan orang yang bertapa di mana? Di gua-gua Sanggreng misalnya, atau di Bukit Ciremai, atau di Gunung Merapi, bukan. Yang wali itu adalah yang berilmu dan mengamalkannya, paham agama dan diamalkan. Itulah yang wali itu. Nah, apakah wali mesti harus punya karamah? Tidak. Karena wali itu kadang diberi Allah karamah, kadang-kadang tidak nampak karamahnya oleh kita. Dia ada karamahnya pasti, karena Allah katakan inna akramakum innallaha yatqakum. Yang paling karamah, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ada yang paling bertakwa. Bukan yang menengokkan bisa begitu, tidak. Jadi wali itu adalah yang paham agama dan mengamalkan ilmunya tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa wali itu al-fuqaha al-amilun. Al-fuqaha al-amilun, bukan yang lain. Oleh sebab itu tidak bisa dijadikan kurikulum untuk menjadi wali, tidak ada kurikulumnya. Ya, tidak ada kurikulumnya kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dengan perintah laksanakan, dengan larangan jauhi dan tinggalkan. Soal diberi Allah nanti kemuliaan dengan pertolongannya, ya bisa kalau sudah makan kenyang, kan karamah tuh. Sudah minum kue, iya, sudah lolok segar, itu karamah dari Allah SWT. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi
Ternyata kalau nak jadi wali harus paham agama dan diamalkan. Alhamdulillah itu yang kita dapatkan di pondok-pondok pesantren. Karena pesantren diberikan ilmu Al-Quran dan hadis dengan pemahaman as-salaf. Sudah itu disuruh kita ngamalkannya. Maksudnya tadi salat sunat 2 rakaat setelah maghrib, nah, kan diingatkan terus kita. Jangan bohongin dah, jangan marah dah. Ya, karena kita dalam tahap belajar. Dulu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada asy-syabab, sallu, wahai para pemuda, salatlah. Maksudnya bukan salat wajib, salat sunat, karena wajib mereka mesti salat. Maksudnya salatlah salat sunat. Fa illam tusallul ana famata. Kalau kalian tidak salat sunat sekarang, kapan? Jelas tuh? Jadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Ismail tadi, atau Ustaz siapa tadi? Ustaz Antum tadi yang bilang, ini Ustaz apa nih? Masih santri? Sudah seperti Ustaz, Masya Allah. Memang mantap madaniannya. Santri rasa Ustaz. Iya, santri aja sudah seperti Ustaz, apalagi Ustaznya. Insya Allah akan lahir wali-wali dari sini. Para wali Allah dari sini insya Allah ta'ala, yaitu yang bertakwa, yang beriman dan senantiasa bertakwa. Apa tadi saya bertakwa? Siapa jawab tadi? Yang takwa. Apa tadi? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tidak usah dipilih-pilih, ya. Perintah laksanakan. Kalau tak dapat, tak sanggup, baru tanya hukumnya apa. Jangan tanya dulu, wajibnya Ustaz, sunatnya Ustaz. Nyapa itu? Kalau sunat kan bisa tinggian Ustaz. Kalau wajib payah tinggian, bahaya enggak. Kalau masih pilih-pilih, Allah juga pilih-pilih untuk memberikan karunia kepada kita. Jadi manhajnya as-salaf itu perintah dilaksanakan, bila tidak sanggup baru ditanyakan. Jangan ditanyakan dulu, setelah itu setelah tahu hukumnya, bisa tinggiannya tidak apa-apa jadinya. Sebab definisinya bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan enggak apa-apa. Maka tolong ingat Ustaz Ismail, kalau ditinggian ugi godang, itulah, ya, ugi godang. Ya tidak berdosa, tapi ugi. Jadinya sama apa menggale sakiai 1 hari menggalas jualan. Ya, pulang modal 100.000 tadi. Sehari dia pulang dapat juga 100.000. Ya, rugi dia. Rugi tak? Sehari berjualan, modal 100.000, pulang 100.000, rugi apa enggak? Enggak rugi. Enggak dapat untung tuh rugi namanya. Kalau enggak beruntung namanya, kalau enggak beruntung namanya, ya rugi. Nah, walaupun pulang modal tuh, walaupun pulang modal tapi rugi. Apa sebab? Sudah bikin jualannya dari jam 2 malam tadi dah bangun. Kadang tinggal pula sholat subuh gara-gara itu. Sudah itu bawa ke pasar. Ke pasar nambang enggak? Pakai kendaraan enggak? Pakai kendaraan. Kalau kendaraan sendiri beli bensin. Enggak ada solar kan? Motor ada pakai solar? Enggak, beli bensin. Bensin dah naik pula. Diam-diam dah naik pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah itu dia duduk di pasar sehari. Sehari dia duduk, yang dapat adalah tetap 100.000. Rugi apa enggak? Rugi lah. Sebab dia capek tapi tidak ada lebihnya. Oleh sebab itu kita juga dalam beragama ini jangan sampai rugi. Yang sunat itu tetap dikejar, ya. Yang sunat tetap dikejar. Kalau tidak cukup waktunya, tidak sanggup dilaksanakan, maka itu Allah beri keringanan. Jelas? Atau misalnya ketika tahu nanti kita ketika sakit, ketika musafir, ya, orang yang sakit tidak bisa sholat sunat, sholat wajib aja ada payah, ya kan? Tapi kalau biasa di waktu sehatnya sholat sunat, tetap dihitung pahalanya sekalipun dia tidak sholat. Demikian juga kalau musafir. Musafir tahu berjalan jauh, di saat sedang tidak musafir, sholat sunat selalu dibuat. Maka di sholat kita musafir kan tidak dibuat sholat sunat dah.
tapi pahala solat sunat itu tetap berjalan seolah-olah kita tetap salat. Makanya waktu sehat jangan ditinggalkan dan dilalaikan. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri tadi rahimahullah, ya ayyuhas syabab sallu, wahai para pemuda, salat kalian sekarang, salat sunat. Fa in lam tusallul ana famata. Kalau kalian tidak biasa salat sunat sekarang, kapan kalian akan membiasakannya? Jelas? Jelas oh? Makanya semangat terus ya. Karena ini latihan di sini. Alhamdulillah. Oleh sebab itu nanti lahir para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu saya? Baik, silakan.